terpercaya kita. Yang pertama itu ada Mas Gino Prasetyo. Halo Mas Gino. Halo semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk yang narasumber yang kedua, halo Mbak Haslinda. Halo, good morning. Good morning. Mungkin bisa langsung saja kita bercakap-cakapnya ya Mbak sama Mas mengenai kurikulum Merdeka terlebih dahulu. Mungkin pendapat awal yang bisa dipaparkan kepada semua pendengar podcast kita mengenai tentang praktek tentang kurikulum Merdeka yang kita jalani sekarang. Mungkin dari Mas Bima terlebih dahulu. Baik, selamat pagi Sobat Bubin sekalian. Jadi untuk kurikulum Merdeka itu merupakan kebijakan dari pemerintah yang memberikan keleluasaan kepada sekolah ataupun guru untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, sehingga sekolah-sekolah dan guru-guru itu benar-benar mengetahui tentang karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang tujuan akhirnya dapat sebagai namanya student center, dapat memperlakukan student center atau pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, yang nantinya peserta didik akan memahami tentang pembelajaran di abad yang ke-21 yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Itu Mbak. Baik, terima kasih. Kalau dari Mbak Haslinda, bagaimana pendapat jenengan tentang kurikulum Merdeka pada tahun ini? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya, kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang kita pakai saat ini dengan menggunakan pendekatan diferensiasi. Jadi kita dituntut untuk sebagai guru itu memahami siswa, karakteristik siswa, baik gaya belajar, minat belajar mereka seperti apa. Jadi mereka lebih berluasa untuk menggali minat belajarnya dengan kita tuntun sehingga nanti mereka bisa mencapai tujuan mereka dalam pembelajaran. Student center dan pembelajaran yang berdiferensiasi, itu cara-cara bagaimana yang jenengan terapkan di dalam kelasnya. Dari siapa dulu? Jadi untuk menerapkan student center itu tentunya guru itu harus mengetahui dari karakteristik peserta didik itu, yaitu dengan mengetahui gaya belajar, kemudian minat dan bakat dari peserta didik itu sendiri, sehingga guru dapat mengelompokkan mereka. Terus kemudian guru juga harus meninggalkan paradigma lama yang menyatakan bahwa peserta didik itu adalah kertas kosong dan seterusnya, dan kemudian menggantikannya dengan paradigma baru sesuai yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu peserta didik itu laksana benih. Jadi biarkan mereka tumbuh sesuai dengan kodrat alamnya, yang berkembang, yang tumbuh dengan kinestetik, biarkan mereka tumbuh dengan kinestetiknya. Kemudian yang berkembang dengan audio, biarkan mereka berkembang dengan audionya. Kemudian yang berkembang dengan visual, biarkan mereka berkembang dengan visualnya. Kemudian tugas guru adalah mengayomi, membimbing mereka untuk mencapai tujuannya tersebut. Begitu Mbak. Terima kasih Mas Bima. Ada tambahan dari Mbak Haslinda? Sudah dijelaskan semua, mungkin tambahannya sedikit saja. Selain tadi sudah berkembang sesuai dengan kodrat alamnya, walaupun sekarang kita tahu teknologinya sudah canggih, tapi peran guru itu tidak bisa dihilangkan Mbak, karena secanggih apapun teknologi itu tidak akan bisa membimbing siswa untuk mempunyai value sikap akhlak yang baik. Walaupun mereka bebas, tapi mereka juga dibatasi dengan batasan-batasan sikap, untuk batasan akhlak. Jadi mereka menjadi manusia yang berpancasila seperti yang tadi disampaikan di awal. Berarti bisa dikatakan guru di sini sebagai pamong gitu nih, membimbing peserta didiknya gitu. Oke, baik. Terus
kita itu sudah mengelompokkan karena sesuai dengan minat belajar mereka. Jadi kita di awal pembelajaran itu kita sudah tahu, kita memberikan angket, mungkin bisa dengan Google Form atau dengan angket lainnya, sehingga kita tahu oh anak ini itu lebih senang dengan gaya belajar yang kinestetik, yang ini visual, dan untuk yang lainnya itu auditory. Jadi nanti kita bisa melakukan treatment untuk anak-anak itu, jadi mereka bisa lebih paham dengan gaya belajarnya masing-masing. Misalkan kinestetik itu kita nanti berikan contoh konkret kegiatan, misalkan kayak materi gotong royong gitu ya Mbak. Untuk kinestetik kita minta untuk mereka bergotong royong, melakukan kegiatan gotong royong. Kemudian untuk visual kita berikan gambaran, oh ini loh contoh gotong royong yang ada di lingkungan kalian. Kemudian untuk auditori itu bisa juga dengan mendengarkan video. Jadi untuk visual dan auditori mungkin bisa dikombinasikan untuk pembelajaran. Tapi untuk kinestetik lebih ke prakteknya, aslinya itu seperti apa. Dalam pengelompokan siswa tersebut berarti kan anak mempunyai ciri masing-masing ya. Itu kalau di rumah cara berkomunikasi jenengan sama wali murid bagaimana? Bu, anak jenengan ini termasuk gaya belajar yang seperti ini, itu bagaimana cara menjalin komunikasi yang baik antara wali murid, guru, dan peserta didik? Jadi Siapa dulu Mas? Saya ya Mbak Aziza dulu. Oke, terima kasih. Kalau saya itu di sekolah biasanya kita kan ada WA group ya Mas. Jadi kita maksimalkan di WA group itu untuk komunikasi ya, walaupun tidak maksimal, tapi setidaknya kita bisa menggali informasi dari wali murid. Kemudian kita juga mempunyai waktu untuk ngobrol lah sama anak-anak. Jadi kita tanya, kamu biasanya di rumah itu ngapain? Lebih suka yang mana? Jadi kita punya indikator-indikator untuk menentukan mana yang kinestetik, mana yang visual, dan mana yang auditory. Selain itu, kita juga ada pertemuan dengan wali murid. Jadi kita ajukan untuk bertemu, sekedar ngobrol, sharing tentang perkembangan peserta didik di kelas kita itu seperti apa. Mungkin tidak bisa menambahkan. Ya mungkin hampir sama ya, kita bisa menggunakan media sosial, kemudian meng-share kemampuan sebuah studi tersebut. Kemudian kan dalam proses itu tentunya kan nggak berjalan lancar-lancar saja. Kemudian mungkin ada kendala tertentu itu yang nggak bisa hanya kita share dengan sosial media ataupun juga buku pembuku, tetapi misalnya ada beberapa kasus, misalnya ada bullying, kemudian ada dosen juga gelit, selanjutnya mungkin kita bisa berkirim surat untuk mengundang peserta didik itu untuk mengkomunikasikan tentang hambatan-hambatan yang ada di sekolah tersebut. Mungkin kemudian kalau dalam menciptakan suasana lingkungan belajar yang menarik, karena siswa sekarang kan bisa dikatakan saya malas belajar dulu, apalagi kalau SD pasti kan itu masa-masa cari perhatiannya banyak. Itu bagaimana cara yang kalian terapkan di dalam kelas dalam menciptakan lingkungan belajar yang menarik siswa? kalau menurut saya ya berdasarkan berdasarkan kategori umurnya. Yang pertama itu kan kita harus tahu itu. Jadi kalau umur 1 sampai 6 tahun itu mereka lebih cenderung menuruti apa kata ayah saya, jadi apa kata ibu, kata ayah kan gitu. Mereka sampaikan kata ibu gini kok, kata ayah gitu. Kemudian usia SD itu 6 sampai 12 tahun. Mereka itu akan lebih cenderung percaya kepada kata guru. Kata guru gini, kata Pak Guru begini. Kemudian dari situ guru harus mengambil peran yang maksimal untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan media-media yang menarik siswa sehingga mereka lebih semangat dalam belajar. Kayak gitu Mbak. Iya, kalau dari saya sendiri, saya pribadi itu kalau mau menciptakan pembelajaran yang menarik itu sebelumnya kita harus selesai dulu dengan masalah kita. Jadi kita masuk ke kelas itu tidak membawa masalah apapun. Jadi kita bisa fokus ke siswa, kita bisa memberikan yang terbaik untuk siswa karena kita kan sudah tahu karakternya Mbak. Kalau kita bawa beban ke kelas kan nggak lucu, kita marahnya di mana, pelampiasannya ke siapa. Nah, pertama kita harus selesai dengan diri kita sendiri, kemudian kita ciptakan komunikasi yang baik,
Terus gunakan media pembelajaran yang menarik, kan sekarang sudah banyak seperti ada kuisis, ada metode media juga banyak, seperti kita juga bisa menggunakan pendekatan seperti TGT. Itu kan anak-anak lebih senang gitu. Apalagi yang saya alami akhir-akhir ini tuh di kelas itu, kalau anak itu disuruh maju itu kalau ditunjuk nggak mau, tapi kalau di spin itu pasti mau gitu, karena kan kita menciptakannya sudah menyenangkan dulu. Dan yang penting jangan lupa untuk tersenyum dengan siswa, jangan terlalu sepaneng di kelas, senyum salam sapa, dan kita harus selesai dulu ya tadi. Baik. Jangan bawa beban ke kelas. Terus selama mengajar ini dalam menggunakan media, terus yang lain perangkatnya, ada kendala yang jenengan alami apa? Ini dari jaringan internetnya, apakah kendala apa mungkin pernah jenengan alami? Sejauh ini mungkin kendalanya itu karena beberapa tempat mungkin fasilitasnya Mbak. Jadi kalau kita mau menggunakan media itu kadang CD-nya juga belum bisa digunakan, belum adanya lab komputer dan lain sebagainya. Kalau untuk internet, saya yakin sekarang banyak daerah yang sudah terakomodasi akses internet. Mungkin sudah ada penambahan? Mungkin cukup, Pak. Oke, mengenai praktik baik yang ada di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Praktik baik apa yang sudah pernah jenengan lakukan? Menurut saya di lingkungan sekolah itu ya tadi Mbak, senyum salam sapa, kemudian anak-anak sudah pembelajarannya berdiferensiasi, kemudian ada juga kegiatan agama seperti sholat berjamaah, sholat duha, sholat zuhur. Kemudian ada juga untuk agama lain, misalkan untuk yang Nasrani itu nanti dengan gurunya ada kegiatan, yang Buddha juga ada. Kemudian yang pasti setiap hari Senin itu upacara, terus ada upacara peringatan hari besar. Kemudian untuk acara-acara hari besar juga dilakukan di sekolah kami, misalkan seperti hari raya Kurban, Idul Fitri itu ada, kemarin itu ada yang Paskah itu juga untuk yang Nasrani itu ada kegiatan untuk merayakan Paskah di sekolah hari seperti itu. Mungkin Mas Dino bisa menambahkan? Mungkin apa namanya, ada ya dimensi dari Pancasila itu yang yang sangat bagus untuk dikembangkan itu kemarin berkebinekaan global ya. Jadi dalam sekolah itu kan ada mengadakan rilah ilmiah kayak atau yang disebut karya wisata mungkin atau seperti itu. Nah kemudian dalam acara tersebut itu dikemas demikian rupa, menyisipkan yang namanya itu turis hunting. Jadi siswa-siswa itu diberikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan native speaker. Kemudian mereka menggali tentang apa namanya budaya dari mereka, sehingga mereka itu benar-benar tahu, oh saya adalah warga Solo dengan budaya Jawanya, saya adalah warga Indonesia dengan namanya nasionalismenya, dan saya juga warga dunia yang harus berkontribusi di masa depannya. Baik, terima kasih. Kemudian kendala apa yang mungkin jenengan lalui ketika melaksanakan praktik yang ada di sekolah jenengan? Di sekolah saya mungkin lebih ke karakter anak Mbak yang beda-beda kan. Gak selamanya anak itu nurut sama kita, tapi ya bagaimana kita mengambil peran kita sebagai guru untuk menuntun anak itu biar ikut untuk membiasakan perilaku baik itu kan, yang awalnya terpaksa, dipaksa, akhirnya lama-lama menjadi terbiasa seperti itu. Mungkin Mas Ya mungkin kendalanya hampir sama ya. Yang jelas poin yang ingin saya sampaikan adalah guru itu adalah agen of change, jadi agen perubahan. Jadi dimana kita itu akan ada banyak tantangan di depannya. Jadi tergantung dengan kita itu mau menyerah dengan keadaan atau berjuang dengan harapan. Kemudian yang terakhir nih, manfaat apa yang didapat peserta didik ketika kalian itu menjalankan praktik Jadi manfaat
yang kita peroleh itu dengan menjalankan praktik baik itu sendiri, tentunya cerminan dari pelajar Pancasila itu dapat kita lihat dari peserta didik kita. Hal yang paling membanggakan dari seorang guru itu saat melihat peserta didiknya itu berhasil mengamalkan apa yang kita sampaikan. Itu poinnya. Tambahan dari Mbak Hasrina? Hampir sama mungkin Mbak, karena tadi mengimplementasikan apa yang kita ajarkan. Dan yang lebih kami tekankan itu adalah manusia itu harus lebih beradab walaupun mereka mempunyai ilmu yang tinggi, dan adab itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas jawaban-jawaban briliannya. Semoga bincang-bincang kita kali ini bermanfaat untuk semua pemirsa. Cukup sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next podcast.